aku tuh cinta dia, tapi kok menyakitkan ya? Hai semuanya, selamat datang di Stella Fit Talks. Setelah di episode sebelumnya aku bahas tentang kenapa sih kita menarik pola-pola yang sama, sekarang aku mau menyampaikan sama kalian, mau ngajak kalian ngobrol lagi sesuatu yang lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya cinta itu? Ada nggak sih di antara kalian yang suka kayak ngerasain, aku tuh cinta dia, tapi kok menyakitkan ya? Oke, karena hari ini akan membahas tentang cinta dan itu mungkin buat kalian itu hal yang bikin baper. Jadi kita akan mulai pelan-pelan aja ya, santai aja ya pembahasannya. Karena cinta itu adalah hal yang sebenarnya katanya gampang banget sih, tapi sebenarnya pada saat kita menjalani tentang cinta itu hal yang susah dan hal yang berat. Bahkan kita itu banyak yang ngerasain kayak sakit karena cinta. Kalian ada yang suka ngerasain kayak gini nggak sebenarnya? Kadang rasanya hubungan ini tuh dalam banget, hubungannya tuh udah deep banget, tapi kok makin lama makin dalam makin menyakitkan ya. Padahal sebenarnya pada saat menjalani hubungannya tuh kayak aku tuh cinta banget loh sama dia, aku tuh nggak bisa lepas dari dia, aku tuh kayak harus banget bareng sama dia. Tapi pas kita mikir-mikir lagi kok makin dalam hubungan ini makin menyakitkan ya, padahal aku cinta tapi kok menyakitkan ya. Kalian ada yang suka ngerasain kayak gitu nggak? Coba kalian jujur aja deh, kalian sering ngerasain kayak gitu atau pernah ngerasain kayak gitu, atau nggak pernah sih, nggak pernah merhatiin sih ya, kayak udah flat aja gitu. Kalian sering kayak gimana? Tapi kalian tenang aja, karena sebenarnya hal itu bukan berarti kalian salah. Karena apa? Karena aku juga sering kok mengalami itu. Jadi kita sering sama-sama mengalami seperti itu. Dan kalau kalian tanya kayak gitu kenapa, inilah yang akan aku share di konten kali ini. Sebenarnya penjelasan seperti itu dalam pembahasan atau dalam kesadaran jiwa atau dalam psikologis itu sebenarnya ada istilah seperti itu, yaitu adalah yang biasa disebut sebagai trauma bonding. Tapi kali ini aku nggak akan membahas terlalu dalam tentang psikologis. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa explore lagi tentang trauma bonding. Yang di sini yang aku mau sampaikan itu adalah apa sih tentang cinta dan apa sih pembedanya tentang trauma bonding. Jadi cinta versus trauma bonding itu apa sih? Apakah kita terbiasa terjebak di trauma bonding ataukah sebenarnya memang hubungan itu membuat kita itu adalah cinta sama dia? Dan sebelum aku sampaikan lebih dalam lagi, sebenarnya trauma bonding itu adalah kayak sebuah ikatan yang dimana ikatannya itu berdasarkan dari luka, berdasarkan dari pengalaman yang tidak enak, berdasarkan dari takut kehilangan, berdasarkan dari butuh validasi, itu biasanya membentuk sebuah yang namanya trauma bonding. Tapi perbedaan dari trauma bonding dan cinta itu terlihat sangat jelas. Terlihat sangat jelasnya itu dari mana? Trauma bonding itu berarti kan tadi yang aku bilang, berdasarkan dari luka, berdasarkan dari takut kehilangan, berdasarkan dari kebutuhan validasi kita. Sedangkan kalau cinta itu berdasarkan dari kenyamanan. Jadi kalau dari sini aja kalian sebenarnya udah bisa menyimpulkan perbedaan trauma bonding dan cinta itu apa. Kalau misalnya kita berhubungan sama seseorang atau kita terkoneksi sama seseorang tapi berdasarkan dari rasa luka, berdasarkan dari takut kehilangan, berdasarkan dari butuh validasi, itu kemungkinan hubungan kita atau relasi sama orang tersebut itu terikatnya karena trauma bonding. Tapi kalau kalian merasakan hubungan atau terkoneksi sama seseorang itu kayak tenang, nyaman, itu berarti bisa dibilang hubungan kita terikatnya karena cinta. Itu secara hubungan ya. Tapi kalau mau kita tarik lebih dalam, apalagi buat orang-orang yang berjiwa sensitif yang dimana kalian itu peka, kalian itu peka dengan perasaan. Kalian itu memiliki sensor-sensor atau sinyal-sinyal dari tubuh, sinyal-sinyal dari pikiran, sinyal-sinyal dari jiwa yang kalian bisa baca, yang kalian bisa rasakan sampai akhirnya kalian itu seharusnya bisa lebih tahu nih apakah ini cinta ataukah ini trauma bonding. Dan di sini juga kalau kalian pernah melihat kontennya Ruang Lavi atau kalian pernah melihat pola-pola tentang hubungan jiwa di Ruang Lavi, yang namanya hubungan itu berdasarkan relasi jiwa. Hubungan yang berdasarkan relasi jiwa itu berarti sebenarnya bukan tentang trauma bonding. Tapi kita bertemu sama seseorang itu mungkin ada ikatan yang bernama ikatan energi.
Tapi di sini balik lagi, aku nggak akan menyampaikan terlalu berat, nggak akan terlalu ribet. Pokoknya kita yang santai-santai, yang dimana sebenarnya cinta itu adalah salah satu hasil dari sebuah proses emosi, sebuah proses hubungan emosi antara seseorang dengan orang lain, antara sebuah jiwa dengan jiwa lain, yang dimana kalau mereka terkoneksi maka akan ada kedamaian, akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan, bukan ada ketakutan, bukan ada kayak merasa kesepian doang, bukan merasa kayak kesedihan atau luka. Itu perbedaannya. Kalian suka sadar nggak sih, selama ini kalian itu kalau berhubungan sama seseorang, apakah itu hubungan kalian terikat karena trauma bonding, ataukah sebenarnya kalian berhubungan sama orang itu karena ikatan cinta? Kalau kalian suka bertanya seperti itu, selama ini aku berhubungan karena trauma bonding atau karena cinta ya? Ada satu hal simpel yang bisa membedakan. Hal yang simpel itu buat kita membedakan itu adalah kalau cinta itu kita nggak selalu rame. Jadi keadaan pada saat kita berhubungan sama seseorang, mau pikiran kita, mau realita kita, mau kehidupan kita, mau fisik kita, itu nggak selalu merasakan rame. Kayak flat aja, kayak santai-santai aja, kayak ya udah flat gitu. Biasanya hal seperti itu sebenarnya hubungannya karena cinta. Tapi sayangnya kita nih manusia banyaknya itu yang terlatih untuk tidak merasakan santai, tidak merasakan flat, tidak merasakan damai. Menurut kita manusia, kalau santai, kalau sehat, kalau flat itu sesuatu yang kurang menantang. Sampai akhirnya jadinya kita ini lebih terbiasa berhubungan sama seseorang itu karena trauma bonding. Karena kalau trauma bonding itu kayak, wah rame nih, pikiranku jadi rame nih, jadi mikirin dia terus. Atau kayak, wah seru aja nih, bisa bareng sama dia terus kayak aku ada selalu kok, atau dia ada selalu kok. Terus atau kayak misalnya kayak seru aja gitu, drama-drama itu banyak gitu. Biasanya kalau hubungan seperti itu dimulainya bukan karena cinta tapi karena trauma bonding itu. Dan kita karena terbiasa dari kecil dengan sistem kita sebagai manusia yang dibiasakan untuk menjadi superhero, untuk selalu bertahan, untuk selalu mengalah, itu biasanya membuat kita lebih gampang ketarik sama trauma bonding daripada berhubungan karena cinta. Kali ini aku mau menyampaikan kenapa sih orang-orang yang berjiwa sensitif, buat kalian yang berjiwa sensitif, kalian lebih gampang terjerat di trauma bonding. Kenapa kayak gitu? Karena gini, orang-orang yang berjiwa sensitif itu kan lebih peka, dia lebih gampang connect sama seseorang. Karena sebelum dia connect karena suatu hubungan, dia itu bisa merasakan, bisa lebih cepat ngambil sinyal, kayak nerima sinyal. Nah itu yang akhirnya dia akan lebih mudah terkoneksi sama seseorang. Sayangnya orang-orang yang berjiwa sensitif banyak yang belum sadar bahwa dia berjiwa sensitif, atau dia masih denial bahwa dia berjiwa sensitif, atau dia tidak tahu ada orang-orang yang memiliki jiwa sensitif yang sampai akhirnya dia itu tidak memahami tentang jiwanya dan dia akan lebih memilih tentang pikirannya, tentang badannya, yang dimana pada saat jiwanya langsung terkoneksi sama seseorang, yang muncul itu adalah trauma lukanya dia, baik luka secara hubungan, luka secara masa kecilnya, trauma pikiran secara masa kecilnya. Itu yang akhirnya membuat orang yang berjiwa sensitif, yang dimana dia cepat koneksi sama orang lain, terus karena dia nggak sadar tentang koneksi jiwanya itu, dia nggak sadar tentang kesadaran jiwanya, akhirnya dia itu langsung gampang mudah banget terjerat sama hubungan sama seseorang itu. Pada saat dia gampang terjerat sama hubungan seseorang, atau dia berhubungan dengan seseorang itu gampang banget terjerat, sampai akhirnya dia gampang terjerat di hubungan yang berdasarkan dari trauma bonding. Tapi buat teman-teman atau buat orang-orang yang memang dia udah sadar, dia udah menerima, dia udah mengakui bahwa dia adalah seseorang yang berjiwa sensitif, dia itu akan lebih mengutamakan tentang jiwanya, dia akan lebih merasakan tentang jiwanya, dia akan lebih merasakan tentang koneksi dirinya, sampai akhirnya dia akan meminimalisir hubungan dia sama seseorang yang dikarenakan atau yang disebabkan oleh trauma bonding.
Jadi orang-orang yang udah sadar tentang jiwanya sensitif, orang-orang yang sudah menerima tentang dirinya sensitif, maka dia akan lebih mudah terhubung atau berhubungan dengan seseorang itu berdasarkan karena cinta. Dan kalau kalian yang masih di fase kayak aku belum sadar tentang jiwa sensitif, aku nggak tahu nih aku termasuk yang jiwa sensitif apa enggak, aku juga belum sadar apakah hubungan yang aku alami ini karena trauma bonding atau karena memang karena cinta. Itu sebenarnya santai aja, nggak ada masalah. Balik lagi, kita nggak lagi buru-buru, kita nggak lagi lomba, jadi kita tenang aja. Salah satu cara kalau misalnya kita mau membedakan tuh dengan yang tadi aku udah share, itu kalian pada saat mau berhubungan sama seseorang, untuk pasangan, baik untuk pertemanan, baik untuk di pekerjaan atau dimanapun, pada saat kita mau berhubungan sama seseorang, sebelum kita memutuskan kita akan menjadi seperti apa bersama orang itu, lebih baik kita refleksi dulu ke diri. Bentar, ini orang ketemu, aku ketemu sama dia, ini nyaman sih. Nyamannya itu karena apa? Kalian bisa lihat tuh, kalau nyamannya itu berdasarkan karena luka, kalau nyamannya itu karena kalian butuh validasi karena kalian selama ini merasakan kesepian, itu berarti kemungkinan besar kalian itu akan terjebak di trauma bonding. Tapi kalau misalnya kayak kalian pada saat bertemu sama seseorang terus kalian ngerasain ini udah nyaman nih, udah enak nih sama orang ini, atau ada koneksi nih sama orang ini, dan ternyata koneksinya itu kalian merasakan kayak bukan muncul karena luka, kalian tenang, kalian gak terlalu jadi bikin overthinking gara-gara orang itu, kalian jadi santai aja, walaupun menurut kalian itu membosankan, kemungkinan itu kalian berhubungan sama orang itu karena cinta. Dan di sini tuh aku mau nyampein juga ke kalian, kalau kalian lagi di fase seperti itu atau kalian lagi mencari tahu tentang hubungan kalian, tenang aja, kalian gak usah buru-buru cepet-cepet untuk memutuskan atau kalian untuk bye, ninggalin hubungan itu. Enggak, tidak usah seperti itu. Tapi kalau kalian lagi masuk di dalam fase itu, saatnya kalian ini untuk menganalisis lagi, untuk melihat lagi lebih dalam diri kalian. Apakah kalian berhubungan sama seseorang ini karena trauma bonding, ataukah kalian berhubungan sama seseorang ini karena cinta? Terutama buat kalian nih, teman-teman yang pada berjiwa sensitif, kalian balik lagi, jiwa kalian akan memberikan sebuah informasi. Jiwa kalian itu akan memberikan sebuah tanda-tanda yang dimana kalau kita mencari jawaban itu lebih dalam, itu dia akan menjawab, jiwa kalian akan menjawab. Dan buat orang yang berjiwa sensitif, kalian akan tahu rasanya kalau misalnya ternyata memang kalian harus pergi dari hubungan ini, kalian akan mendapatkan solusinya. Tapi kalau ternyata kalian harus bertahan di hubungan ini, kalian lihat pola apa sih yang harus kalian pelajari dalam kehidupan ini. Kenapa aku harus bertemu dan bertahan sama orang tersebut, untuk pembelajaran apa? Jangan kalian fokuskan untuk kayak, oh berarti aku bertahan karena aku akan menjadi hero. Jangan, tapi kalian rubah pola pikirnya. Ini salah satu cara kalau misalnya kalian lagi terjebak di hubungan yang kalian sebenarnya bingung, apakah ini karena trauma bonding ataukah ini karena cinta. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan apakah harus pergi, apakah harus putus, apakah harus meninggalkan. Jangan dulu ambil keputusan itu dengan cepat-cepat. Saatnya kalian untuk mengenal diri kalian lebih dalam, sampai akhirnya muncul tuh jawaban-jawaban dari dalam, dan kalian akan bisa nanti memutuskan apakah akan stay atau kalian akan pergi dari hubungan tersebut. Nah, buat kalian, kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan seperti ini dan kalian mungkin adalah orang-orang yang berjiwa sensitif tapi kalian masih denial, atau kalian belum tahu tentang jiwa sensitif, yang dimana jiwa sensitif itu bukan berarti kita membedakan kita sama orang lain, atau bukan berarti kita melabeli kita adalah seseorang yang spesial, bukan. Tapi dengan kita mengetahui kita ini adalah seseorang yang berjiwa sensitif, itu kita akan tahu cara mentreatment diri kita itu kayak gimana. Karena setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Dan kalau kalian seneng banget pembahasan seperti ini dan kalian ingin mengetahui tentang diri kalian lebih dalam lagi, kalian jangan lupa subscribe Stella Vitalk. Dan buat kalian, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang pola-pola jiwa kalian, pola-pola kehidupan kalian, tentang kehidupan kalian lebih dalam lagi, tentang matriks jiwa kalian, kalian bisa kunjungi www.ruanglavi.com. Kalau kalian suka pembahasan ini tapi kalian pengen yang lebih santai, lebih fun, lebih chill, kalian bisa banget
lihat di media sosial kita, yaitu Selfie Life. Pokoknya kita akan bersama-sama mulai bertumbuh dari tahun 2026, yang dimana kita akan bareng-bareng dan kita akan ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya bersama Stella Vitalks. Bye-bye, terima kasih. Behind the scene. Bye-bye. Terus kamu kok kepotong? Oh iya. Bye-bye. Selamat tar. Lupa lagi. Hai. Tar, lupa lagi. Bener kan? Suka lupa gitu. Karena duduknya gini loh. Aman kan? Aman? Tar, rada capek nih. Ngomongin cinta soalnya. Beneran berat loh ngomongin cinta tuh. Capek. Cinta. Repot banget menjelaskannya. Rambutku terbang semua. Bukan. Ada aja ini ceritanya. Udah berapa menit? 16. Yes, udah tinggal penutup. Yes. Nah, penutup itu biasanya emang rada harus berubah. Lebih ceria ya, Kak? Iya. Santai aja, Kak. Karena memang penutup itu harus kayak gitu. Duh, pegel tau. Ya, gitu aja, Kak. Ya. Udah? Aduh. Hah. Iya. Kalian bisa kan lupa. Oh. Dan kalau kalian pengen banget lupa kan subscribe ya, karena di otakku subscribe tapi mulut aku tuh nggak keluar. Iya. Dan kalau kalian suka dengerin aku ngoceh, rambutku. Dan kalian kalau seneng dengerin aku ngoceh, jangan lupa nyalain lonceng. Biar kalau misalnya aku ngoceh, kalian itu akan datang. Biar udahlah, skip yang lonceng-loncengan. Susah. Kalian bisa kunjungi media sosial kita di hampir salah lagi kan? Terima kasih. Kagok kan akhirnya. Jangan. Makanya kagok. Selfie Life. Udah kan Selfie Life-nya udah bener kan? Gitu.